Musibah ini tentu kita tidak hendaki. Musibah ini sangat menyakitkan, apalagi kita terpaksa meninggalkan keluarga. Tapi yakinlah, dengan pandangan iman tidak ada takdir yang tak indah. Yang berikutnya Ustadz Agus Fadilah Sandi, silakan. Fadilah Fandi, Agus di hadapan para korban bencana. Ustadz, dan selanjutnya kita panggilkan yaitu Ustadz Agus Fadilah, silakan. Langsung mengambil mic, dan skenarionya adalah beliau nanti akan tampil yaitu di hadapan korban bencana longsor Sukabumi yang berkumpul di pengungsian. Hadirin sekalian, tentu saja bencana adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, tetapi yakinlah bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Untuk itulah kita akan dengarkan nasihat dari guru kita. Kami persilakan Ustadz Agus Fadilah, tafadhol. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata daral ibtila wa ja'ala al-akhirata daral jaza. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga kita sehat lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita tengah mendapatkan satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunga dulu yang mekar di tanah sekarang sudah mulai layu. Rumah-rumah yang dulu kokoh kini rata dengan tanah. Harta benda yang mungkin dulu kita sudah kumpulkan kini sudah lenyaplah. Bahkan orang-orang yang kita cintai terkadang ada yang sudah mendahului. Namun jamaah sekalian, kami ingin menyampaikan satu pesan indah Allah untuk kita semua. Dengan penuh hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Pesan yang ingin menggembirakan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah pasti menguji kita semuanya. Menguji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dan dengan kekurangan harta benda, nyawa, buah-buahan. Tapi Allah tutup dengan pesan hikmah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami berbagi dua hal yang bisa meningkatkan kesabaran kita menghadapi musibah ini. Yang pertama, sadarilah bahwa masih banyak orang yang lebih berat musibahnya dibanding kita. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW ditanyakan oleh para sahabat. Su'ila Rasulullah SAW, ayyun nasi asyaddu bala'a, siapa manusia yang paling berat cobaannya wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab,
al-anbiya, para nabi, summal amsal fal amsal, kemudian mereka semisalnya dan semisalnya. Bapak Ibu sekalian, dahulu ada seorang nabi yang nyawanya dipertaruhkan, dijual beli, disayembarakan. Dahulu ada seorang nabi yang diusir oleh kampungnya sampai ia terpaksa meninggalkan ayahnya tercinta. Nabi Ibrahim saat terpaksa meninggalkan ayahanda berkata, Allah abadikan dalam Al-Quran, qala salamun alaik, ayahku, semoga keselamatan bagimu. Terpaksa ia meninggalkan keluarganya karena keimanan yang berbeda. Sadari jamaah, masih banyak orang yang lebih sulit cobaannya daripada kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita sabar menghadapi musibah ini jamaah, adalah dengan menyadari bahwa ujian sesuai kadar keimanan. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, yubtalan nasu biqadri imanihim, sesungguhnya manusia itu diuji sesuai kadar imannya. Hadirin yang berbahagia, musibah ini tentu kita tidak hendaki. Musibah ini sangat menyakitkan, apalagi kita terpaksa meninggalkan keluarga. Tapi yakinlah, dengan pandangan iman, tidak ada takdir yang tak indah. Kita tak dapat mengubah takdir Allah, tapi kita dapat mengubah cara pandang terhadap takdir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sabar, dengan dua hal yang paling utama: menyadari masih banyak orang-orang yang lebih sulit cobaannya daripada kita, dan yang kedua, dengan bersyukur bahwa ujian kita ini adalah sesuai kadar keimanan kita. Sebuah ungkapan yang indah para jamaah, after every storm there is a rainbow. Setiap setelah badai ada pelangi. Sadarilah bahwa apapun yang kita jalani saat ini, sulit beratnya, akan ada cerita indah yang menanti kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai karena Allah, kami turut berduka. Kita doakan orang-orang yang mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kami pun doakan semoga Bapak Ibu diberikan kesabaran dan diberikan ganjaran sesuai kadar kesabaran kita ini. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, mohon izin kami menghibur hati sedikit dengan sebuah pantun. Boleh ya Bapak Ibu sekalian ya? Mohon izin. Menanam padi di tanah luas, turunlah hujan, suburkan tanah. Sabar dan ikhlas janganlah dilepas, Allah akan ganti dengan yang lebih indah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus makan ketupat, ceramahnya emang hebat. Maksain ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin kita perlu dengarkan dulu sedikit komentar dari Ustadz Andro, silakan. Bagaimanakah dari 3 peserta yang baru saja tampil tadi? Thank you banget Syekh Agung. Karena sejujurnya kami mencari untuk kebutuhan, sekali lagi untuk kebutuhan broadcasting, dari 3, Hajah Fatmawati, Ustadz Saiful, dan juga Ustadz Agus Fadila. Bapak Ibu gunakan panggung ini betul-betul panggung Anda. Tampilkan seluruh kemampuan all out, jangan jaga image, gak perlu baperan, emosinya dikeluarkan agar bisa adaptif dengan berbagai situasi yang ada. Sejujurnya dari 3 tampilan ini, nilainya disimpan dulu aja Mas ya. Yang pasti poin empati, kemudian menggugah suasana itu sangat dibutuhkan dalam dunia penyiaran. Karena kita juga, mohon maaf Pak Kiai ya, kadang di TV itu menjual air mata Pak. Sampai ustazahnya menangis, top. Rating bagus tuh. Jadi kalau pengen nangis, nangis aja Ustadz Agus. Jangan sampai wajahnya sudah smiling face tapi ternyata kontennya sedih. Kalau tadi kan saya lihat, pemirsa saat ini ada 5 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka. Tone of voice-nya sudah rendah, tapi wajahnya masih senyum.
Saya tadi nunggu hook dari Ustadz Agus, nangisnya kapan ini ya? Sepakat nggak Pak Kiai ya? Gimana Pak Kiai? Cocok. Segitu dulu aja Mas. Keren. Jadi memang kalau di TV itu kenapa harus ada begitu banyak kamera? Karena memang setiap angle itu kita siapkan. Jadi masing-masing kamera itu punya tugas masing-masing. Ada kamera, ada panel. Nah ketika nangis, itu kadang-kadang produsernya bilang, nah ini yang kita tunggu. Zoom in, kamera 5, zoom gitu. Nah itu behind the scenes-nya seperti itu. Maka seperti tadi kita katakan, bahwa di TV itu memang harus efektif. Di media harus efektif. Apalagi nanti kita juga menghadapi di media YouTube, kemudian ada TikTok, yang berpanjang-panjang pasti bakal ditinggalkan. Jadi pelajaran penting kita adalah bagaimanakah kita menampilkan personal brand kita sebaik mungkin, bagaimanakah kita menyampaikan literasi yang ada dalam kepala kita sesingkat mungkin dan seefektif mungkin, dan pendengar, pemirsa akan mendapatkan message yang mestinya didapatkan.